wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Saudara sekalian, fa inna insyaallah ba'su fi hajal kitab min kitab Syekh Abdul Qadir Jalani. Saya akan membahas tentang kitab lagi Syekh Abdul Qadir Jalani, yusamma Fathur Rabbani. Dia dinamakan dengan kitab Fathur Rabbani oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Di antara perkataan beliau tentang bagaimana nasihat beliau terhadap orang-orang yang ingin belajar ma'rifatullah atau sedang dalam proses ma'rifatullah, atau orang yang ingin memperdalam agamanya, ya gulab, wahai anak-anakku, wahai murid-muridku, kata beliau, alaika bitaqwa, hendaklah engkau bertakwa. Takwa ini sudah umum, bihududi syar'i, yaitu dengan batas-batas syar'i, dengan istilah al-imtisal awamirihi, menegakkan perintah-perintah Allah, wastinabun nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata beliau, proses pemahaman itu harus dipahami ada beberapa hal faktor dari semua syariah itu adalah hawa nafsu dan setan. Nah, lalu beliau mengatakan wal mukhalafatu lil nafsil hawa was syaitan waqranussu. Ketahuilah, kata beliau, takwa itu selalu bertentangan dengan tiga hal. Satu, hawa nafsu, yang kedua adalah setan, dan jejak-jejak setan, jejak-jejak keburukan. Jejak-jejak setan itu ada pada keburukan-keburukan. Jadi hawa nafsu, setan, dan keburukan. Jadi itu tinggalkan saja. Kalau pernah dilakukan bagaimana? Wa'ad bi sayata hasanata tamhuha. Dalam hadis Nabi, ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Berarti harus terus-menerus melawan hawa nafsu, ya. Wa'ad bi sayata, dan gantilah sayah kamu, keburukan kamu itu, tamhuha, hasanatan tamhuha, yaitu dengan kebaikan yang bisa menggantinya, ya. Al-mu'minu fi jihadi haula layan kasipu ra'sahu anil khodi. Orang mukmin itu tidak akan menundukkan kepalanya, tidak akan menundukkan dirinya, tidak akan menyerah dia terhadap perlawanannya pada hawa nafsu, pada sesuatu yang menjadi lawannya itu adalah hawa nafsu. Kemudian la yangamidu saifahu, dia tidak akan menyarungkan pedangnya. Pedangnya harus terus-menerus dilawannya untuk melawani hawa nafsu, setan, dan jejak-jejak keburukan. Berarti dia sudah menghindarkan dari keburukan-keburukannya. La ya'ru jahru farsihi ala qarbusi sirjih, dia tidak akan melepaskan pelana atau pedal-pedal pelana kudanya hanya untuk mengalah dengan hawa nafsu dan setan-setan. Kalaupun dia jatuh dari kudanya, mungkin jatuh ya dari kudanya, dia akan berdiri lagi dan terus mengendalikan kuda itu. Kalau diibaratkan kuda itu adalah setan, maka kalaupun kuda itu bisa menginjak atau menjatuhkannya, dia akan bangun lagi, seberapa dia bisa mampu lagi, dia lakukan lagi. Makanya ada orang ahli ma'rifatullah sudah biasa sholat tahajud, bahkan waktu sakit pun beliau sholat tahajud. Kalau kita orang-orang pelaksana syariah johir ini biasanya kayak kalau sakit tuh kan sudah, ya sakit. Nggak bisa. Kadang orang-orang ahli tarekah, orang-orang kalau sakit pun dia berusaha sholat, meskipun sholatnya dengan cara setengah berdiri mungkin. Nah, saking luar biasa, meskipun itu sholat sunat. Itu maksudnya yang dimaksud oleh beliau. Sebegitu hebatnya orang seperti itu tadi. Ya naumun naumi galabatil qaum. Tidurnya orang ahli ma'rifah itu bukan seperti tidurnya kita kebanyakan. Dia tidur bukan untuk menikmati tidurnya, tapi dia tidur itu memang karena kelelahan, ya, mengingat Allah begitu sedemikian rupa diperjuangkannya, akhirnya dia kelelahan, tertidurlah dia. Tertidurnya pun masih dalam masuk kepada alam, misal alam ruh, untuk mengingat Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Nah, subhanallah. Maka kata beliau, kalamuhum, perkataan mereka ada daruratul kursi dabi'im. Maka perkataan mereka adalah perkataan yang selalu penuh adab kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu menundukkan sikapnya untuk menimbulkan hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya mengingatkan orang kepada Tuhan, mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang katihum, mereka itu melakukan tutur kata kama ya'ti Allahu alaihim au fi ayatin biqalbin salim. Mereka bertutur kata pun akan menutur katakan dengan hati basirahnya, sebagaimana Allah mendatangkan kepada seorang mukmin itu hati yang penuh keselamatan. Nah, karena itu mereka wa inna ma qadaru rabbuhum yantikunahum, maka mereka bagaimana menyampaikan sesuatu itu berdasarkan kadar. Sesungguhnya kadar Tuhan mereka itu atau kadar Allah itu selalu dijaharkannya, bahwa penguasa alam semesta, penguasa kehidupan dunia ini tidak lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu segala kainat kehidupan ini ada kekuasaan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya corona, tidak mungkin corona ini, virus corona ini mematikan semua manusia. Karena itu kalau mematikan berarti kiamat namanya. Padahal kalau kiamat belum datang, bagaimana Allah mematikan? Allah tidak mau mematikan semua manusia, karena eksistensi alam semesta ini ada karena Allah menciptakan manusia. Itu hebatnya orang ahli ma'rifatullah, sehingga dia sadar bahwa apapun yang terjadi, musibah sebegitu besar apapun di alam semesta ini tidak lepas daripada aturan main Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lepas dari apa yang dikehendaki Allah, apa yang jadi natijah akhir dari sebuah kehidupan itu. Karena itu dia akan tetap berlurus kata, istiqomah ya, istiqomah, selalu istiqomah, bertutur kata, menyampaikan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu innama qadaru rabbihim yantikuhum, karena itu kadar Tuhan mereka itu, sesungguhnya kadar Tuhan yantikuhum, maka mereka itu selalu berbuat dengan natik ucapan yang mereka sampaikan berdasarkan karena kadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai bimakna imani sadis fi qadrillahi ta'ala syarrun au khairun, sebagaimana yang ditetapkan Allah tentang kadar iman atau tentang keimanan kita itu pada yang keenam, yaitu kadar ketetapan baik dan buruk. Maka orang-orang seperti inilah yang sesungguhnya apabila dia menyadari dalam hidupnya fi'lullah, bagaimana perbuatan Allah pada diri mereka, mereka dapat memahaminya, sehingga mereka berkata, sehingga mereka bisa ya, menghadapi kehidupan ini. Wa yuharriku muntikuhum, gerak mereka karena semata-mata mereka memahami sebagai sebuah nutkun, sebuah adab, sebuah tata cara sesuai, seiring, selaras dengan takdir Allah, seiring, selaras dengan kehendak Allah, iradah Allah. Maka itulah yang dikehendaki orang-orang seperti itu, menjadikan mereka menyadari juga nanti fa'aradahum bi isyaratin tablik, maka itu menjadikan para ahli ma'rifatullah itu selalu mentablikkan Allah, menyampaikan Allah kepada manusia, menyampaikan tentang maksudnya jalalullah, kebesaran Allah, wa jamalullah, dan keindahan-keindahan Allah. Fa innahum biha kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Nah, sesungguhnya mereka-mereka itulah yang disebut oleh Nabi sebagai pewaris para nabi-nabi. Nah, itulah pantaqal anbiya wal mursalin, yang mereka itu, lisan mereka itu, tutur kata mereka itu adalah
sebagaimana tutur kata para anbiya, para nabi-nabi dan orang-orang utusan Allah yang selalu menyampaikan kebenaran, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin terjadi pertentangan dengan manusia-manusia kebanyakan yang selalu hedoisme, ingin mengejar berkebut dengan kehidupan duniawi, kemanisan duniawi yang terlena dengan kehidupan dunia. Orang-orang terlena dengan kehidupan dunia pasti konflik dengan orang-orang seperti ini. Sebagaimana kehidupan itu terjadi pada masa Nabiullah Ibrahim, beliau menjadi konflik dengan raja yang ketika itu mengumbar hawa nafsunya dan malah menghilangkan atau menjadikan orang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengakibatkan Nabi Ibrahim tampil dengan tutur katanya bahwa ada Tuhan yang sesungguhnya, yang Tuhan-Tuhan yang kalian pahami selama ini adalah keliru. Tuhan yang sesungguhnya itu adalah Allah. Jadi itulah yang disampaikan Nabiullah Ibrahim. Nah, sampai itu yang terjadi para nabi-nabi seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang sekarang ini nabi itu tidak ada lagi. Lalu bagaimana? Maka para ulama lah yang seyogianya tetap tablik menyampaikan tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada seorang ulama tidak lagi menyampaikan tentang kebenaran Allah, perbuatan Allah, kehendak Allah, iradah Allah, maka dia bukan lagi ulama. Maka jadilah dia manusia biasa kembali. Jadi siapa saja, jadi tidak dilihat dari bolangnya, tidak dilihat dari kopiahnya, tidak dilihat dari bajunya. Al ulama warasatul anbiya, pengertian pewaris Nabi itu, tapi adalah apa yang disampaikannya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan panjur ilama qala wala tanjur ilaman qala. Nah, itu kan perkataan Ali. Perhatikan apa yang dikatakan seseorang, jangan engkau perhatikan siapa yang berkata. Nggak usah dilihatnya pakaian surah itu atau pakaian atau jahir seseorang, tidak karena bolangnya atau apa, tapi apa yang disampaikannya itu yang diperhatikan. Nah, mudah-mudahan kita dapat memahami maksud daripada nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai bagian modal kita dalam memahami makna sisi ahli ma'rifatullah. Moga-moga bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.